Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang aspek legalitas dan pendekatan budaya pemberian komplementer. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Nurlina, MSI, selaku dosen pengampu atau dosen pembimbing mata kuliah farmakologi. Kelompok 1 beranggotakan 10 orang. Yang pertama Afifah Naziah, yang kedua Amelia Sriwidi Hastuti, yang ketiga Aulia Salsabila Putri Setiani, yang keempat Ayu Widiawati, yang kelima Cindy Aldi Pitaloka, yang keenam Diah Adelia Frananda, yang ketujuh Dwianti, yang kedelapan Eka Fauzia, yang kesembilan ada Elta Aviana, dan yang terakhir ada Fauzia Alfaris. Etika pelayanan kebidanan. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos yang berarti petunjuk tentang kesusilaan terhadap tingkah laku atau perbuatan manusia antara yang benar atau yang salah. Bidan, pengertian bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Bidan adalah seorang yang telah menjalani program pendidikan bidan, dikenal di negara tempatnya berada, telah berhasil lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin formal untuk praktek bidan. Bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan menggunakan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kompeten dalam pelayanan kebidanan. Yang kedua, praktek berdasarkan fakta atau evidence based. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, pemakaian teknologi secara etis. Yang kelima, memahami perbedaan budaya dan etnik. Yang keenam, memberdayakan atau mengajarkan untuk promosi, informed choice, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, ada sabar tapi rasional, advokasi. Dan yang terakhir, ada bersahabat dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada kode etik. Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus ditaati oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma ini berisi petunjuk-petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tak saja dalam tugasnya profesi, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Di sini juga terdapat tujuan kode etik. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Penetapan kode etik dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Kode etik bidan di Indonesia disusun tahun 1986, disahkan pada Kongres Nasional IBI 10 tahun 1988, sedangkan jukla kode etik bidan dalam Rakernas IBI tahun 1990 sebagai pedoman perilaku. Selanjutnya ada kewenangan bidan dalam pemberian obat. Konsep pemberian obat yang pertama merupakan substansi yang diberikan kepada manusia atau hewan sebagai bentuk perawatan atau pengobatan, bahkan pencegahan terhadap berbagai gangguan. Bidan melakukan perawatan secara langsung ke pasien, memiliki peranan dalam melakukan pemberian obat. Penyebutan, penamaan obat yang tepat adalah berdasarkan susunan zat kimia obat, bukan nama atau merek dagangnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi obat. Yang pertama ada absorpsi obat, merupakan proses pergerakan obat dari sumber ke dalam tubuh melalui aliran darah kecuali obat topikal. Pergerakan obat dalam tubuh setelah diabsorpsi akan masuk ke dalam darah dan sistem, kemudian akan keluar masuk sel. Selanjutnya ada metabolisme obat. Setelah masuk dalam sirkulasi atau jaringan akan terjadi interaksi dengan sel dan melakukan perubahan kimia. Selanjutnya ada eksersi sisa. Setelah mengalami metabolisme, zat yang tidak dipakai atau tidak bereaksi akan keluar melalui ginjal dan paru-paru. Selanjutnya ada prinsip pemberian obat. Bisa disebut dengan 8 benar. Yang pertama, benar pasien, sesuai dengan gelang identitas pasien. Yang kedua ada benar obat, sesuai dengan advis dokter, sesuai obat dan programnya, obat tidak expired date. Yang ketiga ada benar dosis. Sesuai advis, dilihat satuannya, misal miligram atau gram. Yang keempat ada benar waktu, sesuai frekuensi pemberian, tiap 6 jam, 8 jam, atau 12 jam. Yang kelima ada benar rute.
Benar rute sesuai cara pemberian. Yang keenam ada benar informasi. Penjelasan yang rinci kepada pasien. Yang ketujuh ada benar respon, sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir ada benar dokumentasi. Tercatat nama, tanggal, jam, dosis, rute, dan pemberian obat. Obat-obatan yang digunakan dalam praktik kebidanan menurut Permenkes nomor 900 tahun 2002 tentang praktik kebidanan. Roborantia, vaksin, shock anafilaktik, adrenalin, antistamin, hidrokortison, aminopilin 240 mg per 10 ml, dopamin, sedativa, antibiotika, uterotonika, antipiretika, koagulantia, antikejang, gliserin, cairan infus, obat luka, cairan disinfektan atau termasuk klorin, dan obat penanganan asfiksia pada bayi baru lahir. Pendekatan budaya, pemberian komplementer. Pengertian terapi komplementer dikenal dengan terapi tradisional yang digabungkan dalam pengobatan modern. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Terapi komplementer adalah terapi yang digunakan secara bersama-sama dengan terapi lain dan bukan untuk menggantikan terapi medis. Alasan yang paling umum orang menggunakan terapi komplementer adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan atau wellness. Wellness mencakup kesehatan optimum seseorang, baik secara fisik, emosional, mental, dan spiritual. Fokus terapi komplementer adalah kesejahteraan yang berhubungan dengan tubuh, pikiran, dan spirit. Macam terapi komplementer. A. Invasif. Contoh adalah akupuntur dan cupping atau bekam basah yang menggunakan jarum dalam pengobatannya. A. Non-invasif. Contoh non-invasif seperti terapi energi atau Reiki, Qigong, Tai Chi, Prana, terapi suara. Terapi biologis yaitu herbal, terapi nutrisi, terapi sentuhan, modalitas, akupresur, pijat bayi, refleksi, Reiki, dan terapi lainnya. Tujuan untuk mengurangi stres, meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menghindari atau meminimalkan efek samping, gejala-gejala, dan atau mengontrol serta menyembuhkan penyakit. Menurut Permenkes nomor 1109, Menkes per 9/2007, penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kompetensi, ada tenaga ahli, aturan bagi tenaga asing, alat yang aman, menuliskan efek samping, dan lain-lain. Regulasi. Banyak negara memiliki badan pengatur atau otoritas kesehatan yang mengatur praktik medis dan terapi. Sertifikasi dan lisensi. Beberapa praktisi komplementer harus mendapatkan sertifikasi atau lisensi khusus untuk melaksanakan praktik mereka secara sah. Etika dan standar praktik. Para praktisi komplementer sering diharapkan mengikuti kode etik dan standar praktik tertentu untuk memastikan keselamatan dan kualitas perawatan bagi klien mereka. Batasan ruang lingkup praktek. Di beberapa negara, praktisi komplementer mungkin dilarang melakukan prosedur tertentu untuk memberikan perawatan pada kondisi medis tertentu yang baik ditangani oleh tenaga medis profesional lainnya. Pengakuan di sistem kesehatan. Sebagian besar sistem kesehatan di negara-negara maju mengakui peran terapi komplementer dalam perawatan pasien. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.